Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 4 serangan catur yang sangat brutal dari pembukaan Evan Gambit teman-teman. Dan serangan catur ini saya ambil dari pertandingan catur para master catur dunia teman-teman. Tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk di pertandingan yang pertama. Nah teman-teman, di pertandingan yang pertama ini saya ambil dari Adolf Anderssen memegang bidak putih melawan Betelgeuse memegang bidak hitam. Dan pertandingan ini berlangsung pada 1860 teman-teman. Di mana putih mengawali pembukaan E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, gajah C4 pembukaan Italia, dan gajah C5 gojo piano, dan B4. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan Evan Gambit. Dan gajah pukul pion C3, gajah C5, dan rokade pendek D6 membuka akses bagi gajah terang hitam teman-teman. Dan D4 mengajak pertukaran pion sekaligus mengancam gajah, dan pion pukul pion, dan pion pukul pion. Gajah B6, D5 mengancam kuda, dan kuda ke A5 mengancam gajah. Tetapi di sini putih tidak memperdulikan ancaman tersebut teman-teman. Dan gajah ke B2 juga menyerang pion lemah di petak G7. Kuda F6 memblokir jalur gajah sekaligus mengancam pion E4. Gajah D3 melindungi pion, dan gajah G4 juga mengepin kuda teman-teman. Dan kuda ke C3, C6 langsung mengajak pertukaran pion, dan kuda ke E2. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih membiarkan gajah memukul kuda dan lajur G terbuka. Memang itulah yang diinginkan oleh putih teman-teman. Dan tipe seperti ini hitam berkade pendek dan menteri ke D2 dan benteng ke C8, menteri G5, dan di sini barulah gajah pukul kuda, pion pukul gajah, dan pion pukul pion, dan raja H1 menyiapkan benteng geser ke G1 untuk membantu menyerang raja teman-teman. Dan kuda C4 mengancam gajah, dan tipe seperti ini teman-teman, putih cuek dengan ancaman tersebut. Benteng ke G1, dan ini juga ancamannya skakmat teman-teman. Kuda ke E8. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih memiliki satu langkah yang membuat hitam menyerah dan pasrah tak berdaya teman-teman. Coba kalian jeda video ini dan temukan langkah terbaik putih teman-teman. Nah selamat bagi yang menemukan langkah menteri pukul pion skak. Sebuah langkah kejutan di mana putih menumbalkan menterinya untuk kesejahteraan rakyat putih teman-teman. Dan ini adalah wajib kuda pukul menteri. Dan benteng pukul kuda skak. Raja H8 di pos seperti ini juga teman-teman. Lagi-lagi putih menumbalkan perwiranya. Benteng G8 skak. Dan di pos seperti ini mau tidak mau raja pukul benteng dikarenakan ini adalah double skak teman-teman. Dan benteng G1 skak, dan menteri G5 menutup, dan memang ini adalah langkah wajib, dan benteng pukul menteri skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-18. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan G6 maka gajah pukul kuda.
Dan di posisi seperti ini teman-teman wajib bagi hitam untuk menumbalkan menterinya. Menteri pukul gajah, maka menteri pukul menteri. Dan kuda ke E5. Nah teman-teman di posisi seperti ini hitam sudah kalah kualitas perwira menteri. Nah oke, kita kembali lagi di posisi seperti ini teman-teman. Apabila di posisi seperti ini dijawab dengan menteri D7, maka ada ancaman skakmat dalam beberapa langkah. Menteri H6 jelas ancaman skakmat tidak bisa dihindari lagi. Menteri H3 mencoba untuk menawarkan penumbalan menteri, tetapi itu langkah sia-sia dan tidak berguna. Menteri G7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di serangan yang kedua. Nah teman-teman, di serangan yang kedua ini saya ambil dari permainan Samuel Rosenthal memegang bidak putih melawan alias memegang bidak hitam. Dan pertandingan ini berlangsung pada tahun 1887 teman-teman. Seperti nomor yang nonton. Dan di sini Samuel mengawali pembukaan E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, gajah C4 Italia, dan gajah C5 gojo piano B4 Evan Gambit, dan pion pukul pion C3 gajah A5 dan D4, dan pion pukul pion dan rokade pendek. Kuda G ke E7, kuda G5 langsung menyerang pion di petak F7 2 kali. Dan di posisi seperti ini kuda ke E5 melindungi pion sekaligus mengancam gajah. Dan gajah B3 dan pion pukul pion. Nah untuk sementara di posisi seperti ini hitam sudah unggul 3 pion teman-teman. Dan F4 langsung menyerang kuda. Gajah B6 skak, raja H1 dan C2 mengancam menteri dan sekaligus kuda teman-teman. Nah di posisi seperti ini putih cuek dengan ancaman tersebut teman-teman. Memilih dengan menteri ke H5 juga menyerang pion 3 kali. Dan G6 mengancam menteri. Tetapi putih cuek dengan ancaman tersebut teman-teman. Pion bul kuda mengorbankan menterinya. Dan di posisi seperti ini teman-teman dijawab dengan pion pukul menteri dan gajah pukul pion skak. Raja F8, maka kuda ke E6 skak sekaligus mengorbankan kudanya, dan ini adalah wajib hukumnya. Dan pion pukul kuda dan gajah H6 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah sebelumnya. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan pion pukul kuda promosi menteri, maka gajah pukul pion skak. Raja F8, maka pion pukul kuda. Apabila menteri pukul beteng, maka gajah E6 open skak, kuda F5 menutup, dan menteri ke F7 skakmat teman-teman. Nah teman-teman, kita kembali lagi di posisi yang ke-13. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan kuda pukul gajah, maka menteri pukul kuda. Ini juga skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah sebelumnya ini. Nah di posisi seperti ini teman-teman, apabila dijawab dengan menteri pukul gajah, maka simpel saja gajah mundur open skak. Dan apabila menteri pukul beteng skak, maka beteng pukul menteri skak. Kuda ke F5 menutup, maka menteri F7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-13 teman-teman. Nah di posisi seperti ini apabila dijawab dengan D5, dan ini memang langkah yang logis memblokir jalur gajah sekaligus membuka ruang bagi raja hitam teman-teman. Dikarenakan hitam juga tidak berani rokade karena menteri sudah siap menyerang pion H7 yang sudah
didukung oleh kuda. Dan menteri F3 menyelamatkan diri juga mengancam pion lemah di petak F7 dan di sini barulah rokade pendek. Kuda C3, C6, gajah A3 dan gajah E6. Menteri D3. Nah, di posisi seperti ini teman-teman, Raja Hitam masih aman walaupun masih dapat tekanan yang sangat tinggi dari perwira putih, dan putih diunggulkan 1 perwira kuda teman-teman. Nah, oke teman-teman, inilah di serangan yang kedua. Sekarang kita masuk di serangan yang ketiga. Nah teman-teman, di serangan yang ketiga ini saya ambil dari pertandingan Wilhelm Stantis memegang bidak putih melawan Isidor Ganbrug memegang bidak hitam. Dan pertandingan ini berlangsung pada 1891 teman-teman, di mana putih mengalami pembukaan E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, Italia, gajah C5, gojo piano, B4, Evan Gambit, dan gajah pukul pion, C3, gajah A5, dan rokade pendek, menteri F6, dan D4, dan kuda ke H6, dan gajah G5 langsung mengancam menteri ke D6 dan D5 mengancam kuda ke D8 dan menteri A4 langsung menyerang gajah teman-teman, dan gajah ke B6, kuda ke A5, C6 mencoba untuk menawarkan pertukaran pion, dan di sini putih memilih gajah E2 dan gajah C7, kuda ke C4 mengancam menteri ke F8, D6 mengancam gajah, dan gajah pukul pion, dan kuda ke B6 mengancam beteng sekaligus gajah teman-teman, dan pion dipin oleh menteri. Nah, maka dari itu pion A7 tidak dapat memukul kuda teman-teman, dan beteng ke B8 dan menteri pukul pion, kuda G4 dan kuda H4 mengancam kuda teman-teman. Kuda ke E6 juga mengancam gajah dan gajah pukul kuda pukul gajah, dan kuda F5 menyerang gajah, dan kuda ke E6 dan beteng F ke D1 menyerang gajah 2 kali, dan gajah C7, kuda ke A8 mengancam gajah dan beteng pukul kuda dan menteri pukul beteng. Nah teman-teman, di posisi seperti ini putih sudah unggul kualitas perwira dan juga masih mengancam gajah hitam teman-teman. Dan Raja D8 melindungi gajah, dan di sini putih mempunyai langkah kejutan yang membuat hitam kocar-kacir langsung di tengah teman-teman. Dan coba kalian jeda video ini dan temukan langkah berlian ini. Nah, selamat bagi teman-temanku yang menemukan langkah beteng pukul pion sekak. Di sini wajib hukumnya bagi hitam raja pukul beteng dan beteng ke D1, kuda D4 menutup, dan pion pukul kuda, dan pion pukul pion, dan kuda pukul pion open sekak. Dan di posisi seperti ini teman-teman, hitam menyerah. Dan apabila diteruskan F5 misalnya, maka simpel saja kuda pukul pion open sekak, raja E6, maka kuda ke D6 juga open sekak, dan raja ke F6, E5 sekak, dan raja pukul pion, dan gajah pukul gajah, dan gajah pukul kuda, maka menteri A5 sekak, gajah C5 menutup, maka di posisi seperti ini menteri C3 sekak, raja F4, dan menteri ke G3 sekak, raja ke E4, dan menteri G4 sekak.
dan Raja E5, Menteri E6 sekak, Raja F4 dan G3 sekak, Raja G5, H4 sekak, Raja H5, Menteri G4 sekak, dan Raja H6 dan Menteri G5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-31. Nah teman-teman, di posisi seperti ini saya sudah menyiapkan dua jawaban lainnya. Yang pertama, B5 menutup jalur menteri, maka Menteri C3 sekak. Raja F4, maka Menteri ke E3 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-31 ini. Nah di posisi seperti ini, apabila dijawab dengan C5, maka Menteri ke C3 sama seperti tadi, Raja F4 dan Menteri ke E3 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di serangan yang terakhir. Nah teman-teman, di serangan yang keempat ataupun yang terakhir, saya ambil dari pertandingan Joao Viana memegang bidak putih melawan Paes de Barros memegang bidak hitam, di mana pertandingan ini berlangsung pada 1900 teman-teman. Dan Viana mengawali pembukaan E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah C4. Italia, gajah C5, Guccio piano B4, Evan gambit, gajah pukul pion dan C3, dan gajah A5, D4, dan pion pukul pion dan rekar pendek. D6 langsung mengaktifkan gajah terang hitam teman-teman. Dan Menteri ke B3 mengancam pion lemah F7 dua kali, dan Menteri ke F6 melindungi pion, dan E5 mengajak pertukaran pion sekaligus mengancam Menteri teman-teman. Dan pion pukul pion dan beteng ke E1 juga langsung menyerang pion E5 dan secara tidak langsung menyerang raja teman-teman. Gajah D7 dan gajah D5 langsung mengancam Menteri. Menteri F5 mengancam gajah, tetapi putih tidak peduli dengan ancaman itu. Dan putih terus menambahkan tekanan dengan kuda pukul pion, dan ini adalah pengorbanan satu perwira teman-teman. Dan kuda pukul kuda. Nah teman-teman, apa jadinya apabila dijawab dengan Menteri pukul gajah? Nah di posisi seperti ini langsung kuda F3, Menteri jatuh teman-teman. Menteri E7, maka beteng pukul Menteri, raja pukul beteng, dan kuda pukul pion, dan kuda pukul kuda, dan pion pukul kuda. Nah teman-teman, di posisi seperti ini putih sudah unggul kualitas perwira menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman. Nah teman-teman, langkah aslinya ini dijawab dengan kuda pukul kuda dan F4 langsung mengancam kuda. F6 juga melindungi kuda sekaligus mengancam gajah. Tetapi putih sangat cuek dengan ancaman pion tersebut teman-teman. Melainkan Menteri pukul pion mengancam beteng, dan beteng ke D8, dan pion pukul kuda, dan pion pukul gajah. Beteng F1 menyerang Menteri, dan Menteri pukul pion, dan kuda D2. Dan kuda D2 ini juga mempersiapkan beteng geser A1 ke E1 untuk menyerang Menteri, di mana Menteri sejajar dengan raja teman-teman. Kuda E7 dan beteng A ke E1, dan Menteri C5. Dan di posisi seperti ini teman-teman, gajah F7 sekak, raja ke F8, dan gajah G6 sekak, dan gajah F5 menutup,
dan gajah pul gajah, dan kuda pul gajah. Kuda keempat mengancam menteri, dan menteri ke B6 langsung mengadu menteri teman-teman. Dan beteng pul kuda skak. Raja G8 dan kuda ke D6 melindungi menteri sekaligus mengorbankan kudanya. Dan apabila kuda diterima, maka Raja Hitam yang akan jadi tumbal proyek jabatan menteri teman-teman. Dan di pose seperti ini teman-teman, pion pukul pion open skak, maka di pose seperti ini Raja H1, H6, dan menteri ke D5 skak, Raja H7, dan menteri ke E4, dan Raja G8, menteri E6 skak, dan Raja H7, dan beteng F6. Nah teman-teman, di pose seperti ini putih membiarkan kuda dan beteng terancam, tetapi hitam langsung menyerah dikarenakan semua langkah hitam akan sia-sia. Raja Hitam dan pasukan hitam sudah rela dan ikhlas menjadi tumbal proyek jembatan Asia Eropa teman-teman. Dan di pose seperti ini apabila beteng H ke F8 dengan bertujuan mengajak pengaduan beteng, tetapi di sini ada langkah menteri ke F5 skak, dan Raja G8 dan beteng pukul beteng skak, beteng pukul beteng, dan menteri pukul beteng skak, Raja pukul menteri, dan beteng ke E8 skakma teman-teman. Nah teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-29. Nah teman-teman, di pose seperti ini apabila dijawab dengan pion pukul beteng, maka menteri F7 skakma teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di pose seperti ini. Apabila dijawab dengan pion pukul kuda, maka beteng pukul pion skak, dan pion pukul beteng, menteri F7 skakma teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-29 ini. Apabila di pose seperti ini dijawab dengan menteri G1 skak, maka raja pukul menteri. Dan ini juga langkah yang sangat sia-sia dan tidak ada gunanya teman-teman. Gajah B6 juga langkah yang sia-sia, raja H1, dan beteng H ke F8. Hasilnya akan sama seperti tadi teman-teman. Menteri ke F5 skak, maka Raja G8 dan beteng pukul beteng skak, dan beteng pukul beteng, dan menteri pukul beteng skak. Dan di pose seperti ini apabila Raja H7, maka menteri H5 skak, G6 menutup, menteri F7 skak, Raja H8, dan beteng ke E8 skakma teman-teman. Nah bagaimana luar biasanya serangan putih dengan pembukaan Evan Gambit ini teman-teman, di mana hitam semua rela dan pasrah untuk menjadi tumbal dari kerajaan putih teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada pertanyaan ataupun request lainnya, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.